Swastiastu. Om Awigana-mastu Namasidam. Om Swirastu Tatastu Swaga. Hai anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Apa kabar anak-anak hari ini? Astungkara, Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat anak-anak. Nah anak-anak, kali ini berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ini, mari kita bersama-sama melantunkan doa sebelum belajar. Anak-anak di rumah, silakan ambil sikap amustika. Berdoa mulai. Om Purwajatu Brahmanu Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatista Tasma Jatan Brahmanam Brahma Yestam Dewascu Sarvam Dasakam. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Doa selesai. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, adapun tujuan daripada kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka pembahasan kita kali ini adalah tentang Sadripu. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata Sadripu? Ada yang tahu apa itu Sadripu? Baik anak-anak sekalian, mari kita bahas bersama-sama apa itu Sadripu. Yang pertama, pengertian Sadripu. Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata sad dan ripu. Sad berarti 6, ripu berarti musuh. Jadi, Sadripu adalah 6 jenis musuh yang terdapat dalam diri manusia. Dalam Kekawin Ramayana disebutkan, Ragadi musuh mapare, riati tonggunya tan madoh ring awak. Artinya, nafsu dan sejenisnya adalah musuh yang dekat di hati tempatnya, tiada jauh dari badan. Anak-anak sekalian, berdasarkan Kekawin Ramayana tersebut, maka kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana sesungguhnya musuh itu tidak jauh tempatnya. Ia berada dalam diri kita anak-anak. Apakah anak-anak menyadari tentang hal itu? Astungkara kalian sadar ya, dengan kalian menyadari bahwa di dalam diri kita terdapat musuh, maka bagaimana caranya? Tentu harus dikendalikan. Anak-anak yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, mengingat musuh-musuh tersebut tempatnya tidak jauh dari diri kita sendiri atau berada dalam diri kita sendiri, maka kita harus waspada dan tidak boleh lengah anak-anak. Karena musuh-musuh tersebut akan menyerang kita pada saat kita lemah dan pada saat kita lalai. Maka dari itu, jangan pernah lalai. Musuh dalam diri tidak dapat dikalahkan dengan senjata canggih apapun anak-anak. Karena musuh-musuh itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, Sadripu itu hanya dapat ditundukkan dengan mengendalikan diri atau mengekang semua indria yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan Sadripu menguasai diri kita, agar senantiasa kita bisa terbebas dari kesengsaraan dan penderitaan. Jelas anak-anak sekalian? Terima kasih, kalian luar biasa. Pengaruh Sadripu anak-anak terhadap manusia sangat besar dan sangat membahayakan. Karena kemanapun kita pergi atau bersembunyi, ia selalu menyertai. Sewaktu-waktu kalau kita lengah, dapat mencelakakan diri kita. Nah, maka dari itu Pak Guru menekankan kepada kalian semua supaya senantiasa mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jangan jadikan pelajaran agama hanya sebatas hafalan dan teori saja, tetapi lebih daripada itu adalah kalian mampu mempraktekkannya, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan kita yang kedua adalah bagian-bagian Sadripu. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama itu bernama kama. Kama artinya keinginan atau hawa nafsu. Anak-anak sekalian, kama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Kama dapat mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kama yang tidak terkendali bagaikan api disiram dengan bahan bakar minyak. Semakin banyak disiram, semakin tambah besar apinya, sehingga menimbulkan bahaya yang besar. Demikian pula halnya dengan orang yang selalu menghumbar hawa nafsu akan semakin sengsara dan menderita hidupnya. Oleh sebab itu, janganlah hidup kita sampai dikuasai oleh hawa nafsu yang ada dalam Sadripu. Anak-anak yang berbahagia yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, kehidupan kita ini selalu awalnya dari keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi terkadang bisa menyebabkan kita menjadi marah, menjadi emosi, ya, atau bahkan ketika terus terpenuhi maka sifat rakus dan menginginkan suatu berlebihan akan muncul. Bahkan karena keinginan yang tidak terkendali menyebabkan seseorang menjadi lupa diri, lupa akan dirinya sebagai umat beragama Hindu yang harusnya menjalankan dharma dengan baik. Nah, maka dari itu sekali lagi Pak Guru tekankan bagaimana cara mengendalikan kama ini di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kama atau hawa nafsu ini kita bisa rubah menjadi suatu hal yang positif yang membuat diri kita menjadi berprestasi, bukan menjadi menderita. Jelas? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua, bagian Sadripu adalah loba. Anak-anak bisa perhatikan ilustrasi melalui media ini, di mana terlihat ada seorang yang suka makan ya berlebihan, tidak berhenti makan. Nah, loba itu artinya rakus atau tamak, anak-anak. Di antara kalian, apakah sudah mampu mengendalikan diri terutama dalam hal yang paling sederhana yaitu makan? Astungkara sudah. Bagaimana anak-anak dalam keseharian? Makanlah secukupnya. Jangan makan berlebihan. Dengan makan secukupnya sesuai dengan aturan kesehatan, maka tubuh akan menjadi sehat. Tidak sebaliknya ketika anak-anak makan berlebihan karena merasa makanan itu terlalu enak, sehingga nambah dan terus nambah porsinya, maka yang terjadi apa? Nah, bisa menyebabkan penyakit. Malah terbalik jadinya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, sifat loba atau rakus ini adalah sifat selalu ingin melebihi yang lainnya. Apalagi kurang, terkadang diberikan bagian yang sama saja tidak mau ya. Anak-anak pernah gak berbagi dengan saudara di rumah? Pernah? Bagaimana? Apakah kalian mau berbagi dengan benar? Astungkara, karena kalian adalah anak-anak yang taat dalam menjalankan agama dan Pak Guru yakin tidak akan terpengaruh oleh loba. Nah, seseorang yang dikuasai loba biasanya melakukan perilaku melanggar ajaran dharma demi mewujudkan keinginannya. Karena dia menginginkan sesuatu yang lebih, cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Seperti halnya, saya ingin kaya, saya ingin memiliki mobil mewah, rumah yang megah. Padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka ketika ada kesempatan, suatu misal, contoh ya, mohon maaf ini, melakukan yang dilarang oleh agama yaitu korupsi, mengambil milik orang lain, menguasai hak orang lain, hak milik orang lain. Ini yang dilarang anak-anak. Ini yang patut dihindari. Sifat loba akan menjadi musuh jika tidak dikendalikan. Tetapi, jika mampu dikendalikan, maka akan menghantarkan diri kita pada kesuksesan. Contoh, saya baru hanya tahu tentang 1 tambah 1 sama dengan 2.
Sekarang bagaimana saya meningkatkan kualitas yang ada dalam diri saya supaya materi yang lain bisa saya pahami lagi. Kalau misalkan 3 kali 4 berapa aja hasilnya? Dengan jalan apa? Supaya kalian menambah pengetahuan itu. Belajar, dan terus belajar. Mengisi diri. Ini adalah keinginan yang berlebih untuk positif. Jangan justru ingin menguasai sesuatu dengan jalan yang negatif. Ini yang harus dihindari. Sebab ketika seseorang yang dikuasai oleh sifat loba ini, ia tidak akan pernah puas. Sekarang bagaimana merubah itu ketika kalian merasa tidak puas dengan diri sendiri karena merasa masih misalkan pembelajaran ini saya masih kurang, materi ini saya belum bisa kuasai. Apa yang harus dilakukan? Banyak membaca buku, ya, banyak membaca materi-materi itu. Jadi menginginkan suatu hal yang lebih untuk menambah pengetahuan kita, sehingga apa yang kita dapatkan? Prestasi dan kesuksesan. Bisa membedakan ya, mana loba yang hanya untuk mementingkan diri sendiri, kemudian dengan melakukan cara-cara yang tidak benar, dan mana loba yang berkaitan yang bisa kalian kendalikan untuk menuju kesuksesan. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Baik, terima kasih, luar biasa. Kita lanjutkan. Bagian Sadripu yang ketiga yaitu kroda. Kroda artinya sifat kemarahan, kebencian, dan emosi. Nah, lawan kata dari kroda bernama akroda. Aku ulangi, lawan kata dari kroda bernama akroda, artinya tidak marah. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan pernah marah. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak dikuasai oleh kroda? Sabar, dan sabar. Anak-anak, sebagai manusia, kadangkala kita tidak kontrol terhadap diri sendiri. Biasanya menemukan suatu permasalahan karena tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, maka sifat marah atau emosi ini yang muncul. Anak-anak harus sadar bahwa sifat marah atau emosi pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Bahkan kalau marah dituruti akan menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan permusuhan. Kalian boleh lihat dalam kehidupan sehari-hari, siapapun yang suka marah, ya, ketika marah ini tidak bisa dikendalikan, maka sudah pasti dia akan memiliki musuh. Maka dari itu, Pak Guru sangat berharap kepada kalian semua sebagai generasi penerus bangsa, supaya senantiasa mampu mengendalikan diri terutama dari pengaruh kroda. Nah, kroda ini harus kalian kendalikan untuk apa? Menasehati diri sendiri. Misalkan kalian marah pada diri sendiri. Loh, kok saya ulangannya jelek terus ya? Kok setiap ulangan saya nilainya kurang? Teman-teman saya kok bisa bagus nilainya? Coba introspeksi diri. Wah, ini kayaknya saya kurang belajar ini. Kroda pada diri sendiri untuk menumbuhkan sesuatu yang positif. Nah, kenapa tidak? Saya harusnya banyak membaca. Saya harusnya mendengarkan apa yang dinasihati oleh orang tua dan guru saya di sekolah. Sehingga begitu kita sadar dengan diri kita penuh dengan kekurangan, maka kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan menjadi anak yang sukses. Anak sekalian, dari permusuhan akibat kroda ini, maka akan menimbulkan banyak kerugian yang tak terhitung jumlahnya anak-anak. Di samping kerugian material, juga sangat merusak kesehatan fisik dan mental. Coba anak-anak sekalian, kalau dari segi medis, siapa yang cita-citanya jadi dokter ini? Nah, ketika seseorang yang terbelenggu oleh sifat marah, maka denyut jantung menjadi berdetak kencang. Ya, kemudian timbul penyakit tekanan darah tinggi. Dan
bisa saja menyebabkan stroke. Apa kata Pak Dokter? Tolong jangan sampai dikuasai oleh sifat marah. Ya, kasihan pada diri sendiri, jaga kesehatannya, terutama jantung ini supaya betul-betul dilatih dengan kesabaran. Ketika penyakit stroke, penyakit jantung menyerang pada tubuh kita karena kita tidak bisa mengendalikan emosi, hal yang sangat fatal bisa terjadi, yaitu kematian anak-anak. Maka ini harus dihindari. Mulai sekarang, ayo kita bersama-sama melatih diri, menasihati diri agar senantiasa roda ini tidak membelenggu pada diri kita. Alihkanlah perasaan kecewa ketika merasa kesal, misalkan tidak dibelikan jajan atau tidak dibelikan permen. Jangan langsung ngamuk. Ya, alihkan perhatian, kemudian tarik napas panjang, tenangkan diri. Berikutnya yang keempat, yaitu moha. Moha artinya bingung atau kebingungan. Biasanya kebingungan berasal dari pikiran yang tidak terkontrol anak-anak. Pernah nggak kalian mengalami kebingungan? Pernah? Biasanya ketika kalian mengerjakan soal-soal, ya, ada ulangan atau ujian disebabkan oleh kemalasan yang dipelihara begitu, ya, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua dan guru, akhirnya tidak tahu apa-apa. Begitu dihadapkan dengan soal-soal, begitu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bingung, apa ya, dan lain sebagainya. Pernah ya merasakan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak mengalami kebingungan dalam diri kita, ya? Nah, dengan cara kita senantiasa melatih diri untuk rajin sembahyang, memusatkan diri, berlatih meditasi, konsentrasi dilatih agar senantiasa terbebas dari pengaruh moha itu. Jelas anak-anak sekalian, orang yang bingung tidak tahu arah dia, tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang benar. Keberadaannya sangat berbahaya ini kalau tidak bisa dikendalikan. Kebingungan menyebabkan hilangnya kecerdasan dan pikiran menjadi kalut anak-anak. Kalau pikiran sudah kalut, maka semua pekerjaan tidak akan ada yang sukses. Maka dari itu, ketika misalkan kalian di rumah mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah, jangan sampai tugas-tugas tersebut ditunda-tunda. Begitu tugas-tugas itu diberikan, langsung kerjakan. Setiap ada waktu luang, diskusikan bersama orang tua. Jika tidak mengerti, sekarang sudah teknologi canggih, ya. Silakan telepon Pak Guru atau chat melalui WA. Tanyakan kendala-kendala apa yang kalian hadapi sehingga tidak mengalami kebingungan. Ini penting kita menjalin komunikasi yang baik anak-anak sekalian. Sebab ketika kalian terbelenggu oleh moha ini, apalagi dengan tugas yang sudah menumpuk-numpuk akibat malas tidak mau mengerjakan tugas tepat waktu, begitu ada tagihan, bingung. Yang mana ini? Di mana informasinya? Kok saya nggak tahu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saling menyalahkan. Jangan sampai terjadi. Nah, belajar sekarang introspeksi diri. Kalau seandainya anak-anak pernah mengalami hal seperti itu, sekarang melalui pembelajaran ini kalian harus mampu mengendalikannya. Jelas? Baik, terima kasih kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kita lanjutkan yang kelima, itu bagian Sadripu yang kelima adalah mada. Mada artinya mabuk atau kemabukan. Di awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa
Mada ini terjadi apabila keinginan atau kama itu terus terpenuhi, ya, dari sifat loba, kroda. Bahkan dari mada ini juga dapat menimbulkan apa? Kesengsaraan, bisa timbul kemarahan. Ini penting anak-anak pahami supaya jangan sampai dikuasai oleh sifat mada. Nah, seseorang dapat dikuasai oleh mada karena tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kuncinya adalah pengendalian diri. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ada 7 jenis kemabukan atau kegelapan. Dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Sapta Timira. Ini patut dihindari. Apa itu? Yang pertama adalah surupa. Surupa itu mabuk karena merasa memiliki wajah cantik atau ganteng. Yang kedua, dana, mabuk karena kekayaan atau harta benda. Yang ketiga, guna, mabuk karena kepandaian, merasa diri paling pandai, timbul sifat sombong dan angkuh. Yang keempat, kulina, mabuk karena garis keturunan, merasa diri dari golongan bangsawan gitu misalkan, sombong, angkuh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang kelima, yawana, artinya mabuk karena masa remaja. Nah, ketika masa remaja itu kan fisik atau badan kita masih kuat-kuatnya ya. Nah, merasa punya otot yang kuat, akhirnya semua orang-orang lemah ditantang gitu. Nah, ini patut dihindari anak-anak. Kendados kadiasa punika. Kita sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa, justru harus menggunakan masa-masa muda ini untuk apa? Membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Supaya kalian betul-betul menjadi generasi yang berguna, menjadi generasi masa depan bangsa. Jelas? Kemudian yang keenam adalah sura. Sura ini mabuk karena minum minuman keras. Anak-anak dapat melihat ilustrasi di media ini patut dihindari. Ketika orang yang dikuasai oleh kemabukan akibat minuman keras, maka segala gerak perilakunya ini tidak akan terkontrol. Kata-katanya menjadi ngawur, pikirannya menjadi kacau, perilakunya juga cenderung mengarah ke hal yang tidak baik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak yang cerdas, hebat, jangan pernah mencoba-coba untuk mengenal minuman keras. Karena ini akan sangat berbahaya sekali. Apalagi yang berbau narkotika, ya. Dan misalkan mulai mencoba-coba belajar merokok, hindari itu. Sebab masa depan bangsa ini ada pada diri kalian semua sebagai generasi penerus yang diharapkan oleh bangsa kita yang kita cintai. Berikutnya yang ketujuh adalah kasuran, yaitu mabuk karena keberanian. Ini hampir mirip-mirip anak-anak sekalian. Ketika kita memiliki kemampuan, kekuatan, keberanian, jangan untuk mencelakai orang lain, tetapi manfaatkanlah untuk membantu orang lemah. Keberanian kita ini untuk gimana? Berani mengungkapkan pendapat ketika ada diskusi, ya. Kemudian berani membela kebenaran. Ini penting, keberanian ini penting. Tetapi kalau kita mabuk karena keberanian, kemudian keberanian ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, ini yang patut dihindari. Ini yang patut dihilangkan dari tubuh kita, di dalam diri kita. Sebab ketika anak-anak memiliki keberanian, ya, satu contoh, Pak Guru mengajak diskusi, ayo silakan, apa yang dimaksud dengan ini? Berani, saya Pak Guru, ini loh Pak Guru artinya, ini baru keberanian yang terarah. Anak-anak, coba bantu Pak Guru untuk mengerjakan soal-soal ini, berani tampil ke depan untuk mengerjakan soal-soal. Ini perlu dipupuk. Tetapi ketika keberanian diarahkan kepada hal-hal negatif, nah, patut dihindari. Anak-anak, bagaimana mengolah mada ini? Yaitu dengan jalan kita bersyukur. Okay? Bersyukur kepada segala anugerah yang diberikan oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Kita diberikan tubuh yang sehat,
kemudian kita diberikan jalan kehidupan seperti apapun, kita tetap bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka senantiasa kita tidak akan terbelenggu oleh yang namanya mada ini. Itu anak-anak senantiasa supaya memahami dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rasa syukur atau disebut juga dengan istilah angayu bahagia, ya, akan senantiasa membuat hidup kita tentram dan damai. Jangan merasa ketika bercermin, wah saya ini ganteng, saya ini cantik. Ketika melihat orang lain mungkin tidak begitu ganteng, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, mengatakan orang lain itu tidak seganteng diri kita. Ini jangan seperti itu. Oke? Sebab ketika kalian memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain, itu syukuri, kemudian jangan sombong. Jelas? Nah, anak-anak sekalian, itulah yang berkaitan dengan mada yang patut kita hindari. Selanjutnya adalah bagian sadripu yang keenam bernama matsarya. Apakah Anda yang tahu apa itu matsarya? Baik, terima kasih. Matsarya artinya iri hati atau dengki. Perasaan iri hati adalah perasaan yang selalu tidak senang melihat orang lain berhasil, melihat orang yang maju, tidak senang melihat orang sukses dan bahagia. Karena kenapa? Karena dirinya merasa disaingi. Apa yang dia cita-citakan itu merasa disaingi. Nah, hal inilah yang patut dihindari. Pak Guru yakin karena anak-anak semuanya memahami ajaran agama, sudah mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu orang tua di rumah dan juga guru di sekolah, senantiasa akan mampu mengendalikan diri agar tidak dikuasai oleh rasa iri hati atau dengki. Jangan sampai anak-anak. Suatu contoh, ketika melihat teman mendapatkan juara kelas, kita ikut bangga. Dan bahkan kita pun harus termotivasi dari teman kita itu. Wah, si Anton bisa mendapatkan juara, kenapa saya tidak? Apa salahnya saya harus saya belajar dengan Anton? Minta saran, kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa berhasil, kenapa dia bisa dapat juara. Itu yang semestinya kita lakukan agar tidak iri hati karena melihat keberhasilan orang kemudian melakukan hal-hal yang curang, yang dilarang oleh ajaran agama. Ini penting anak-anak sekalian. Nah, bagaimana matsarya ini kita kendalikan? Yaitu dengan jalan rasa jengah. Rasa jengah, termotivasi kita untuk ingin berhasil, yaitu dengan jalan-jalan dharma. Oh, dia berhasil karena tekun belajar, maka saya pun harus tekun belajar. Oh, dia sukses, bisa menjadi seorang pemimpin. Apa yang ia lakukan? Oh, dia memang orangnya bijaksana. Kemudian dia orangnya suka menolong, dermawan. Nah, ini perilaku-perilaku ini yang harus ditumbuhkan di dalam diri. Anak-anak sekalian, orang yang sifatnya iri hati sering membalikkan fakta, sering memfitnah, melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama Hindu. Ini yang patut dihindari anak-anak. Orang yang bersifat iri hati hidupnya tidak pernah tenang. Jadi begitu melihat teman berhasil, kita merasa marah, merasa kecewa. Ini ketenados. Berarti seorang yang dikuasai oleh matsarya adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Jelas? Oke. Jadi jangan sampai kehidupan kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, tidak damai gara-gara dikuasai oleh matsarya. Kendalikanlah diri kita agar senantiasa hidup kita menjadi tentram, aman, dan damai dimanapun kita berada. Jelas anak-anak sekalian? Baik, terima kasih, kalian luar biasa. Pembahasan kita lanjutkan anak-anak yang berbahagia, yaitu upaya-upaya mengendalikan sadripu agar hidup tentram dan damai.
Anak-anak yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Tadi dari awal kalian sudah mengenal apa itu Sadripu. Kemudian apa saja bagian-bagian Sadripu. Apa dampaknya ketika Sadripu menguasai dalam diri kita. Maka sekarang yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu mengendalikan Sadripu agar tercipta kehidupan tentram dan damai. Ada beberapa upaya. Tadi beberapa bagian sudah Pak Guru jelaskan di masing-masing penjelasan di bagian-bagian tersebut. Sekarang secara mengkhusus mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak, adapun upaya-upaya mengendalikan Sadripu adalah yang pertama itu upacara mepandes. Anak-anak pernah dengar tentang upacara mepandes? Anak-anak pernah melihat orang yang melaksanakan upacara mepandes? Upacara mepandes itu sama dengan upacara potong gigi. Istilahnya sama juga dengan mesangeh, metatah anak-anak. Upacara mepandes merupakan salah satu contoh pelaksanaan upacara manuseyatnya, di mana pada hakikatnya tujuan upacara mepandes atau potong gigi ini adalah mengendalikan Sadripu, menetralisir pengaruh Sadripu yang ada dalam diri kita. Makanya ada 6 gigi yang dipotong ya, 2 gigi taring dan 4 gigi seri. Inilah sebagai simbol-simbol untuk menghilangkan atau mengendalikan pengaruh-pengaruh Sadripu yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah sembahyang setiap hari. Kewajiban kita sembahyang berapa kali anak-anak dalam sehari? 3 kali. Napi wastana ke apa namanya? Iya, pintar. Melakukan puja tri sandia pagi, siang dan sore. Yang ketiga yaitu meditasi. Meditasi ini adalah belajar mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain pada Trisandya ada sikap yaitu pranayama, mengatur napas. Di meditasi ini kita juga dilatih untuk mengatur napas. Ya, menarik napas puraka, kemudian menahan napas kumbhaka, kemudian melepaskan napas recaka. Ini terus dilatih. Dengan kita sering melatih pranayama, maka kesabaran akan muncul pada diri kita sendiri. Anak-anak ada yang bisa beryoga? Bisakah kalian melakukan gerakan-gerakan yoga? Masih ingat nggak? Nah, dari kelas 4 ketika tatap muka berlangsung ya, dulu ada ekstra yoga. Kalian sudah dilatih itu. Ayo, Surya Namaskarnya itu dilatih. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengendalikan diri supaya terbebas dari Sadripu. Berikutnya adalah, ini yang tidak kalah pentingnya anak-anak sekalian, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap asih, saling mengasihi, saling menyayangi. Di sekolah dengan sesama teman, di rumah bersama orang tua, keluarga. Kita lanjutkan, yaitu yang kelima, menyayangi binatang. Tadi menyayangi alam, menyayangi binatang. Anak-anak di rumah punya binatang peliharaan enggak? Apakah kalian sudah menyayanginya? Anak-anak, sikap kasih sayang atau mengasihi ini adalah salah satu bagian daripada Triparata. Asih, punya, bakti. Jadi cinta kasih, asih kepada semua makhluk. Ini penting anak-anak sekalian. Jangan sesekali menyakiti binatang. Sebab ketika kita menyakiti makhluk lainnya, itu sama sesungguhnya menyakiti diri sendiri dan kita tidak menghargai ciptaan dari Sang Yang Widi. Yang keenam, menyayangi alam. Tadi kan sudah ya. Dengan jalan apa menyayangi alam selain menyayangi binatang? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari, buanglah sampah pada tempatnya. Lain menanam tanaman yang bermanfaat, yang berguna. Jangan sampai melakukan penebangan liar, lakukan reboisasi. Ya, setiap pagi jangan lupa membersihkan halaman. Sayangi lingkungan kita di sekitar kita.
Dengan demikian hidup kita akan menjadi damai. Maka Sadripu akan sulit menguasai kita. Ya enggak? Baik, luar biasa. Berikutnya adalah yang ketujuh, rajin belajar. Dengan rajin belajar, pengetahuan akan bertambah dan hal-hal negatif pun dapat dihindari. Anak-anak, apakah sudah rajin belajar di rumah? Apakah kalian sudah banyak membaca buku? Selain kalian mempelajari buku-buku pelajaran yang menunjang akademis kalian, jangan lupa baca-baca pula buku-buku keagamaan. Jika di rumah misalkan punya Bhagavad Gita, punya Sarasa Muscaya, baca-baca. Kemudian ada cerita-cerita juga, cerita yang berkaitan dengan keagamaan, ada cerita Ramayana dan Mahabharata. Ketika anak-anak senang menonton, sekarang sudah mulai lagi ya, ditayangkan tentang kisah Mahabharata, itu jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalian bisa melihat mana tokoh yang patut diteladani dan tidak patut diteladani. Jadi tokoh-tokoh yang patut diteladani itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berkata, berpikir, dan berbuat yang benar. Itulah cerminan daripada generasi masa depan bangsa. Yang berikutnya yaitu mentaati nasihat guru dan orang tua. Dengan mendengarkan nasihat guru di sekolah, orang tua di rumah, apalagi nasihat dari orang-orang suci, maka kehidupan akan sangat berguna. Ya, orang tua akan menjadi bangga, bapak ibu guru juga akan menjadi bangga, bangsa ini akan menjadi bangga jika generasinya cerdas, berkarakter, berbudi pekerti luhur. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Harapan Pak Guru, apa yang Pak Guru sampaikan, dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, dan dapat kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri, pesan Pak Guru kepada kalian semua, sebagai umat beragama, jangan pernah lupa untuk memuja ide Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya. Lakukan tulisan diri setiap hari. Kemudian yang kedua, ingat membantu orang tua di rumah. Ikuti segala nasihatnya, hormati beliau. Sebab dengan bimbingan dan arahan orang tua, kalian akan senantiasa mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan. Ya, sebab ada ungkapan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Anak-anak tetap semangat, ya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang jelas dari apa yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru mohon maaf, dan Pak Guru akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.